Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi. Saya Anissa Sultan Hasanah dari Kota Ngawi, Jawa Timur. Oke, semoga selalu dalam keadaan sehat ya teman-teman semua. Kali ini saya Anissa UK ingin membicarakan mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan dalam saat interview di studio maupun di dalam ruangan. Oke, jadi hal-hal yang pertama dilakukan adalah dengan memperhatikan penampilan saat dalam studio berlangsung. Terutamanya bagi wanita ataupun lelaki biasanya memakai jas ataupun pakaian yang rapi agar terlihat sopan untuk dipandang begitu ya pemirsa, agar narasumber ataupun teman-teman rekan kerja semangat dalam menyiarkan di studio tersebut. Oke, jadi yang kedua adalah usahakan datang lebih awal ataupun disiplin dalam bekerja. Nah, karena sesuatu yang kita mulai dari pagi, misalnya kita disiplin dalam bekerja, pasti akan membuahkan hasil yang maksimal pula. Oke, jadi poin selanjutnya adalah bersikap sopan dan tegas terhadap narasumber. Jadi, apabila kita terdapat atau mendapati narasumber yang kiranya kritis dan sangat progresif, kita harus menyesuaikan untuk bersikap sopan namun tetap tegas dengan mengutamakan tanggung jawab yang telah kita emban tentunya. Oke, jadi yang selanjutnya adalah jawab pertanyaan dengan singkat dan jelas dimanapun dan kapanpun. Saat mewawancarai atau menginterview narasumber, kita harus menjawab pertanyaan dengan singkat dan jelas. Meskipun kita sepertinya ingin saja untuk bertele-tele ataupun banyak bicara, namun kita harus tetap mengefisienkan waktu agar terlihat lebih sempurna begitu ya. Poin selanjutnya adalah menciptakan suasana yang nyaman dalam narasumber di studio tersebut. Misalnya kita bisa menciptakan suasana dengan tetap have fun, santai tapi serius gitu ya pemirsa. Jadi kita nggak boleh leha-leha karena apa yang kita ciptakan dalam suasana tersebut akan menggambarkan suasana saat siaran di studio berlangsung. Jadi kalau misal kita spaneng dan terlihat datar, itu terlihat tidak bagus sepertinya begitu. Dan selanjutnya adalah memperlihatkan antusias bekerja. Jadi kita harus tetap bersemangat dan juga selalu senyum dan jangan mengutamakan nilai-nilai yang mengandung bad mood ya pemirsa tentunya. Jadi kita harus tetap senantiasa menghormati rekan kerja kita begitu. Lalu poin selanjutnya adalah mengucapkan terima kasih kepada rekan kerja kita karena telah bersedia menjadi narasumber ataupun partner dalam studio tersebut. Lalu terima dengan ikhlas apapun yang terjadi saat siaran ataupun di saat interview berlangsung di studio. Oke, jadi poin selanjutnya dalam hal lain seperti hal-hal tersebut bisa saja perlu diperhatikan saat siaran interview berlangsung ya. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai keraguan dalam interview. Ya, yang pertama adalah bagaimana jika interviewer tidak paham dengan materi yang narasumber bicarakan ya. Tentunya kita harus belajar mungkin sehari sebelum ataupun beberapa hari sebelum agar terlihat luwes dalam pemaparan materi beliau begitu. Yang selanjutnya adalah bagaimana apabila narasumber melenceng topiknya dari ranah pembicaraan kita. Tentunya kita harus tetap meluruskan apa yang kita maksud agar narasumber tidak bertele-tele dalam berbicara. Selanjutnya, bagaimana agar tidak terlihat gugup di depan narasumber. Nah, tentunya kita para mahasiswa ataupun interviewer sangat gugup dalam mewawancarai narasumber kita. Misalnya kita wawancara Presiden Joko Widodo ataupun Menteri dan sejenisnya. Hal tersebut sangat kita bisa saja gugup gitu loh dimanapun dan kapanpun. Tetapi kita harus tetap memperhatikan agar terlihat sopan dan juga tetap amanah terhadap tugas yang diberikan. Poin selanjutnya adalah bagaimana jika kita stuck atau tidak bisa lulus dalam pembicaraan. Dan yang terakhir adalah apa yang harus dilakukan jika narasumber out of the box dalam pemikirannya. Seperti itu. Terima kasih.